Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, siswa kelas 7, apa kabar? Hari ini kalian belajar kembali bahasa Indonesia dengan materi yang sama, yaitu cerita fantasi. Sebelumnya kalian sudah belajar kompetensi dasar yang pertama, 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Untuk pertemuan kali ini, kalian akan belajar 4.3 menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar, dan 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. 1. Menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Menentukan unsur intrinsik cerita. Sebelumnya sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu ya, tentang apa saja yang termasuk unsur intrinsik atau unsur yang terdapat dalam karya sastra. Silahkan dilihat lagi kalau lupa. Yang kedua, menceritakan kembali secara berantai isi teks. Diceritakan secara urutan, menceritakan kembali isi teks fantasi. Yang C, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. 1. Menelaah struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga adalah resolusi. Apakah bedanya antara ketiga struktur tersebut? Orientasi adalah mengenalkan latar dan tokoh. Komplikasi timbul masalah hingga masalah memuncak. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Yang A, menguraikan ciri bagian-bagian struktur cerita fantasi. Ada urutannya, diurutkan secara runtut dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. B, menelaah variasi pengungkapan struktur cerita fantasi. Dari ketiga struktur tersebut memiliki variasi atau cara yang berbeda-beda dalam mengungkapkan strukturnya. Yang pertama, orientasi, ada yang dikembangkan dari deskripsi latarnya, tempat, atau waktu dan suasananya. Ada pula yang dikembangkan dari pengenalan tokohnya di awalinya. Kemudian yang dikembangkan dari pengenalan konflik atau permasalahannya. Jadi di awalnya sudah dimulai dengan konflik. Komplikasi, ada yang dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, ada yang dikembangkan dengan mengubah latar, ada pula yang dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Misalnya pada zaman Belanda, ada juga zaman masa kininya. Resolusi, dikembangkan dengan lompatan lampau, artinya lompatan masa lalu. Ada pula yang dikembangkan sebab akibat yang unik, diawali dengan sebabnya dan akhirnya akibatnya apa. Ada pula yang dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Yang C, menguraikan ragam alur cerita. Alur nama lainnya adalah plot. Yang pertama, alur lengkap. Dimulai dari orientasi, yaitu pengenalan latar terjadinya, siapa yang mengalaminya, dan muncul masalah. Masalah memuncak, lalu pemecahan masalah. Ada pula yang kedua, dimulai dari munculnya masalah, lalu masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah. Yang ketiga, alur ketiga. Bisa dilihat ya, seperti ini gambarnya, itu alurnya. Selanjutnya D, membuat telaah atau kajian teks cerita dari segi strukturnya. Membuat telaah atau kajian teks cerita dari segi strukturnya, dimulai dari orientasi, dilanjutkan dengan komplikasi, dan diakhiri dengan resolusi. Yang E, menguraikan prinsip penggunaan bahasa pada cerita fantasi. Jadi kebahasaannya yaitu yang A, penggunaan kata ganti atau pronomina. Kata ganti ada 3, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang B, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Ada latar suasana, latar waktu. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata atau diksi dengan makna kias dan makna khusus. Yang D, ada kata sambung penanda urutan waktu, misalnya kata setelah itu, kemudian, dan sebagainya. Yang E, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, tiba-tiba misalnya seperti itu. Yang F, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Dialog ditandai dengan tanda kutip 2. F, menyunting cerita dari segi bahasa. Menyunting artinya mengedit, memperbaiki. Jadi yang salah diganti menjadi yang benar. Yang G, menelaah hasil melengkapi cerita fantasi. Ada cerita fantasi yang ada yang rumpang dilengkapi menjadi cerita fantasi yang baik dan benar dan lengkap. Ibu cukupkan. Bagi yang kurang jelas silahkan boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar. Ada yang memberikan kesimpulan terhadap materi hari ini, silahkan
di kolom komentar juga. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.